Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Razi dengan NIM 18020539 pada mata kuliah Bahasa Pemrograman Komputer Lanjutan UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester menggunakan aplikasi dari Octave. Pertama, saya ingin membuka aplikasi dari Octave, yaitu yang ini, GNU Octave. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, buatlah sebuah program MATLAB untuk mencari nilai dari sinus dari sudut 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Catatan untuk sudutnya yaitu 0, 15, 30, 45, 60, 75 dan 90. Nah, di sini aplikasinya sudah terbuka. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi atau program Octave. Yang pertama yaitu kita hapus terlebih dahulu tampilan ini, yaitu dengan klik kanan, kemudian kita pilih clear window. Untuk mencari nilai dari sin dengan sudut 0, 15, 30, 45, 60, 75 dan 90 itu sangat mudah, yaitu kita tinggal menulis, yaitu sin. Untuk sin yang pertama yaitu sin 0, yaitu sin, kemudian buka kurung, 0, tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, ini adalah hasil daripada sin dengan sudut 0, yaitu 0. Kemudian kita lanjutkan yaitu dengan sin 15, yaitu sin, sama juga buka kurung. Nah, untuk nilai sin 15 kita tidak bisa langsung menulis angka 15, akan tetapi kita buat dengan cara yaitu pi per 12. Itu hasilnya sama saja, yaitu pi bernilai 180 dibagi dengan 12 hingga didapatkannya 180 dibagi 12 adalah 15 juga, yaitu pi, kita buat pi per atau garis miring 12, kemudian kita tutup kurung. Nilai dari sin 15 yaitu 0,2588. Kemudian kita akan mencari nilai dari sin 30. Untuk sin 30 langkahnya sama juga, yaitu sin buka kurung, kemudian untuk nilai 30 yaitu kita gunakan pi dibagi 12 atau 180 dibagi dengan sin di dalam kurungnya pi garis miring 6, tutup kurung, pi dibagi dengan 6 atau 180 dibagi dengan 6 didapatkan sin 30 yang hasilnya adalah 0,5. Kemudian kita akan mencari sudut selanjutnya yaitu sin 45, yaitu sin buka kurung, untuk mendapatkan 45 yaitu pi garis miring 4 atau 180 dibagi 4, 45, yaitu sin 45 adalah 0,7071. Selanjutnya kita mencari nilai dari sin 60. Sin 60 yaitu sin buka kurung, kemudian pi, untuk nilai dari 60 yaitu pi dibagi dengan 3.
Nah, ini adalah nilai dari sin dari 60 atau 0,8660. Kemudian untuk nilai dari sin 75, kita buat sin buka kurung untuk mendapatkan 75, yaitu dengan 5 dikali pi garis miring 12. Ini sama juga dengan sin dari 75 atau 5 kali 180 dibagi dengan 12, hingga hasilnya yaitu didapat 0,9659. Nah, yang terakhir yaitu sin dari 90. Sin 90 sama juga caranya, yaitu sin buka kurung pi dibagi dengan 2 atau 180 dibagi 2, 90, sehingga didapatkan sin dari 90 adalah 1. Nah, ini adalah hasil dari suatu program menggunakan mencari hasil untuk sin dengan sudut 0, 15, 30, 45, 60, dan 75 dan 90 menggunakan aplikasi Octave. Kemudian kita akan melanjutkan mencari jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu gambarkan fungsi berikut ini dengan MATLAB atau Octave atau aplikasi yang tadi ya, yaitu dengan rumusnya Y sama dengan E berpangkat min X per 10 dikali dengan X cos dikali dengan 10X. Nah, dengan X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 21. Nah, di sini pada aplikasi Octave ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini, yaitu gambarkan fungsi berikut ini dengan MATLAB atau Octave, kita carinya yaitu kita buatnya yaitu di editor ini, yang paling bawah ini, yang paling kanan editor. Nah, yang pertama kita akan membuat program yang terlebih dahulu. Pada soal di sini diketahui bahwa ada batas, yaitu untuk X lebih besar atau sama dengan 0, kemudian X lebih kecil atau sama dengan 21. Maka di sini kita buat programnya terlebih dahulu, yaitu X sama dengan 0 dan atau seperti yang tadi, X lebih kecil dari 21, yaitu dengan batas 21 titik. Caranya yaitu dengan titik 2, kemudian 21 dan titik koma. Kemudian program selanjutnya yaitu Y sama dengan, kita masukkan rumusnya yang tadi. Rumus dari Y sama dengan E berpangkat min X per 10 dikali X dikali cos dikali dengan 10X. Kita masukkan ke dalam program ini, yaitu Y sama dengan E berpangkat min X per 10. Caranya yaitu E titik pangkat, dengan tanda yang seperti ini untuk menunjukkan pangkat, yaitu kemudian min X, pangkat dari min X per 10 atau garis miring 10, kemudian titik dikali dengan X. Untuk perkalian tandanya adalah bintang ini, yaitu kemudian X titik lagi, kemudian cos
kita buat kali dulu, dikali cos buka kurung 10 dikali dengan X. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita sudah memasukkan nih batas untuk X dan Y-nya. Nah, untuk menampilkan grafik, maka kita buat selanjutnya yaitu plot buka kurung X dan Y. Ini untuk menampilkan bentuk grafik dari soal yang nomor 2 tadi. Nah, kemudian caranya yaitu setelah kita masukkan program ini, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih run dan kita pilih selanjutnya yaitu run selection. Nah, ini adalah tampilan grafik dari soal yang kedua, yaitu Y sama dengan E berpangkat min X per 10 dikali X dikali cos dikali 10X, dengan X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 21. Nah, pertanyaan kedua sudah terjawab. Kemudian kita akan membuat atau menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu buatlah sebuah program selain program di atas dengan menggunakan Octave. Nah, di sini kita bersihkan terlebih dahulu yang tadi. Nah, baik dari pertanyaan nomor 3 ini, yaitu buatlah sebuah program selain program di atas. Nah, saya ingin membuat suatu program untuk menghitung luas dari jajar genjang. Nah, yang pertama saya ingin membuat menampilkan judul atau maksud dari program yang ingin saya buat. Yang pertama yaitu kita buat CLC. Nah, CLC ini yaitu untuk menampilkan untuk menghilangkan nanti bentuk programnya, namun hasil programnya itu tetap ditampilkan, atau yang kalimat yang ingin ditampilkan itu akan tetap muncul. Nanti kita lihat dulu, yaitu yang pertama kita buat CLC, kemudian kata untuk katanya yaitu disp buka kurung tanda petik. Nah, kemudian kita buat judul kita istilahkan dengan judul yang ingin saya buat, yaitu menghitung luas jajar genjang. Tanda petik jangan lupa, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian kita blok dan kita tekan run selection. Nah, ini akan muncul pada command window. Nah, tujuan dari CLC tadi yaitu tidak nampak lagi program dari
awal tadi, yang ini, yang display ini tidak muncul lagi, hanya memunculkan kalimat yang ingin ditampilkan, yaitu menghitung luas jajar genjang. Nah, untuk menghitung luas jajar genjang, yang rumusnya kan L sama dengan A dikali T. Nah, penggunaan aplikasi Octave ini sangat mudah untuk menghitung luas jajar genjang. Yang pertama kan rumusnya yaitu alas kali tinggi. Kita misalkan alas yaitu dengan A, kemudian sama dengan, kemudian kita buat nilai alasnya itu berapa. Kita misalkan alasnya yaitu dengan 6, sama dengan A sama dengan 6, kemudian enter. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu misalkan T untuk tingginya sama dengan, misalkan ada pada soalnya tingginya yaitu 4, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membuat rumus dari luas jajar genjang, yaitu L sama dengan alas kali tinggi. Nah, di sini kan kita menggunakan A kecil tadi dan T kecil untuk alas kali tinggi, yaitu kita buat juga A dikali dengan tanda bintang ini sebagai perkalian dan kita kali T. Nah, hingga didapatkan L sama dengan 24. Ini adalah luas dari jajar genjang. Jadi penerapan Octave itu sangat mudah untuk menghitung luas dari jajar genjang. Sekian penjelasan saya untuk menjawab 3 pertanyaan pada mata kuliah bahasa program komputer lanjutan. Jika ada terdapat kesalahan dalam penjelasan tadi, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.